Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Rizky Santoso. Nah, pada malam hari ini kita punya seorang narasumber yang sangat inspiratif di bidang video editing dan pembuatan konten-konten yang bersifat marketing atau menjual. Boleh perkenalkan? Ya, nama saya Muhammad Iqbal. Ya, saya sebagai video editor pekerjaan saya. Oke. Nah, untuk topik malam ini kita masih punya tema yang hampir sama seperti sebelumnya, yaitu AI, generative AI. Oke. Kalau saya dengar-dengar, Mas Iqbal ini sering membuat sebuah video dan konten yang melibatkan AI. Pelibatan AI sendiri untuk proyek Mas Iqbal itu seperti apa? Untuk saya sebagai video editor, terutama di zaman sekarang ini, AI, apalagi penggunaan AI di kolaborasi sama editing video itu sangat berguna sih. Karena kan kalau saya jujur masih basic, masih di penggunaan aplikasi CapCut. Nah, itu sangat berguna sekali untuk saya yang masih basic untuk video editing. AI sangat membantu saya. Apalagi AI bisa bikin visual editing kita lebih kelihatan lebih jernih, lebih HD. Oke. Dan saya dengar ada juga fitur AI yang bisa tracking wajah kita. Jadi ketika videonya bergerak, tapi di dalam frame dia konsisten karena dia track wajah kita. Oh, itu ada AI-nya tersendiri juga di CapCut. Setahu saya sudah ada untuk menggerakkan seperti mata kita ke sini, video juga ke sini juga. Itu udah otomatis walaupun mata kita aslinya nggak melihat ke kamera. Oke. Jadi ketika kita istilahnya membaca prompting di belakang kamera, tetapi mata kita tertuju ke kamera ya, Mas. Keren sekali. Untuk tantangannya sendiri nih untuk Mas Iqbal dalam keterlibatan AI dalam proyek Mas Iqbal sendiri seperti apa? Tantangan zaman sekarang nih, karena kita bersaing sama kompetitor juga dan orang-orang juga pakai AI juga. Ya paling tantangannya kita lebih kreatif aja untuk menggunakan video editing menggunakan AI. Karena kalau kita terlalu basic atau terlalu seperti orang-orang, ya hasil kita juga akan kalah ya. Mirip juga dan kita akan kalah dari kompetitor. Apalagi saya video editing yang bergerak di bidang marketing. Jadi tantangan di situ, dan banyak fitur-fitur AI juga yang menurut saya terlalu komplikable gitu, terlalu kompleks lah, susah untuk saya menggabung-gabungkan. Karena kan semua AI itu membutuhkan kredit, dan kredit itu nggak murah. Butuhkan bayar juga per bulannya, dan kalau kita banyak komen-komen dari AI ya lumayan juga pengeluaran kita untuk video editing. Seperti untuk yang akhir-akhir ini viral itu adalah VO3 dari Gemini ya, Mas ya. Dan mereka ngasih kredit yang terbatas untuk pelanggan yang gratis gitu ya. Dan jika kita subscribe, kita akan diberi kredit yang lebih mahal. Itu juga menjadi salah satu tantangan dalam menggunakan AI di zaman sekarang. Nah, untuk hal lain dalam mengedit video, kan Mas Iqbal tentunya butuh generate video berdasarkan prompter yang Mas Iqbal input ke dalam AI-nya. Untuk Mas Iqbal sendiri, itu sebuah kesulitan, sebuah hambatan atau seperti apa? Kalau untuk prompt ya, untuk AI sekarang prompt kita lumayan harus lebih jeli lagi, karena pembacaan prompt itu sangat penting di proses untuk AI-nya. Kalau prompt kita salah-salah atau enggak baku gitu bahasanya, AI pun akan membaca dengan alat-alatnya aja, sekedarnya aja, enggak yang sesuai keinginan kita. Jadi kalau kita pengen hasil AI kita lebih maksimal, ya kita maksimalkan di prompt kita juga. Jadi kita harus memberikan perintah yang akurat untuk menghasilkan video yang kita inginkan ya, Mas. Untuk Mas Iqbal, bagaimana dengan
audio yang dihasilkan oleh video yang kita generate melalui AI? Untuk sekarang ya, mungkin awal-awal penggunaan AI kita terlalu kelihatan hasil AI-nya gitu. Tapi kalau untuk sekarang bisa dikonversi antara hasil AI dan hasil pakai tools-tools yang berbayar lainnya seperti Illustrator atau Adobe yang lainnya, itu bisa kita konversi. Apalagi CapCut juga masih bisa. Jadi untuk hasil-hasil AI sekarang lumayan bisa bersaing sih menurut saya. Dan saya dengar ada sebuah AI namanya Clover Labs yang katanya bisa generate dari teks ke suara. Sebelumnya itu audio yang dihasilkan terdengar sangat seperti robot ya. Tetapi upgrade 1 tahun terakhir ada sebuah fitur yang menjadikan audionya itu sangat realistis karena dia bisa mengikuti gaya berbicara manusia, seperti ada kata tunggu seperti atau ya dia jadi lebih ekspresif gitu. Oke. Jadi menurut Mas Iqbal, seberapa penting AI dalam industri yang Mas Iqbal jalankan sekarang? Kalau ditanya seberapa penting, ya penting. Apalagi tadi dijelaskan ada Clover Labs, itu sangat membantu saya sebagai video editing. Kita butuh audio yang konsisten, kita butuh suara yang lebih jernih, dan itu dia bisa menolong kita sangat bisa menolong kita sih itu. Karena suaranya benar-benar bisa dimiripin apa yang kita mau. Misalkan kita ada teman kita yang pengen suaranya masuk ke internet, bisa kita masukin juga dengan sesuai dengan syarat ketentuan yang ada di Clover Labs. Jadi itu tidak melanggar hak atau hukum atau gimana, karena itu udah masuk syarat dan ketentuan dalam Clover Labs. Oke. Jadi kita bisa memasukkan suara kita atau suara teman kita ke dalam Clover Labs, lalu kita generate, hasilnya akan seperti suara teman kita tersebut. Jadi nggak akan kelihatan seperti robot lagi kayak dulu. Luar biasa dan sedikit berbahaya jika dimanfaatkan secara tidak benar ya. Harus lebih diperhatikan lagi sih untuk penggunaannya, karena nggak sembarangan. Oke. Sekarang Mas Iqbal punya nasihat untuk penonton kita tentang penggunaan generatif AI. Nasihat ya untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, mungkin untuk penggunaan AI kedepannya lebih aware tentang prompt, lebih aware tentang penggunaan AI yang banyak banget sekarang, dan lebih matang sih, lebih banyak fitur-fitur yang lebih upgrade dari sebelumnya. Kita harus mengulik AI itu tersebut. Kayak dulu kita mungkin kenal ChatGPT doang, atau kita mengenal ini, atau kita mengenal satu lagi DeepSeek, tapi sekarang udah ada cloud, ada lebih banyak lagi Group, ada Perplexity. Betul, lebih banyak lagi versi AI yang bisa lebih memahami apa yang kita ingin. Oke, jadi AI itu juga punya spesialisasinya ya Mas. Untuk generate gambar ada Gemini. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru masuk ke penggunaan AI, silahkan dikulik lebih banyak lagi karena banyak fitur atau tools yang bisa sangat membantu kita di dalam pekerjaan, kehidupan sehari-hari, dan untuk lebih bijak lagi dalam menggunakannya, karena AI bisa sangat berbahaya jika kita menggunakan tidak benar. Dan kita juga harus jeli untuk membedakan mana AI dan mana manusia asli. Oke, sekian untuk malam ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.